Saudara-saudari yang terkasih, sebuah peristiwa agung dan penuh makna telah terjadi. Peti jenazah Paus Fransiskus, gembala umat, Bapa yang murah hati, dan cahaya harapan dunia telah disegel dalam sebuah upacara tertutup yang penuh hikmat dan kesedihan. Penyegelan peti jenazah Paus bukan sekedar tindakan simbolis, tetapi juga sebuah tata cara liturgi resmi yang memiliki makna mendalam dalam Gereja Katolik. Pada Jumat malam 25 April 2025 di Vatikan, setelah ratusan ribu umat memadati Basilika Santo Petrus untuk memberikan penghormatan terakhir saat dunia menahan napas, penyegelan peti jenazah dilangsungkan dalam apa yang disebut gereja sebagai ritus penutupan peti jenazah Paus Roma. Upacara ini bersifat pribadi, hanya dihadiri oleh para pejabat Vatikan, keluarga terdekat Paus, dan orang-orang yang sangat dekat dalam lingkar pelayanan beliau. Dipimpin oleh Kardinal Camerlengo Kevin Farrell bersama Uskup Agung Diego Giovanni Ravelli, pemimpin liturgi kepausan. Upacara ini menghadirkan keagungan sakral yang membungkus kesedihan mendalam umat Katolik sedunia. Lebih dari 250.000 orang telah datang dalam 3 hari terakhir untuk memberikan penghormatan kepada jenazah Paus Fransiskus. Bahkan pada hari terakhir penghormatan Jumat pagi itu, lebih dari 100.000 umat memenuhi Basilika Santo Petrus, menangis dan berdoa. Liturgi penyegelan ini diawali dengan pembacaan Rogito, yaitu ringkasan 2 halaman dalam bahasa Latin tentang kehidupan dan masa kepausan Paus Fransiskus. Rogito ini digulung, disegel dalam silinder logam, dan ditempatkan dalam peti jenazah bersama tas berisi koin-koin yang dicetak selama masa kepausannya, lambang dari jejak sejarah beliau. Kardinal Farrell memimpin doa dalam bahasa Latin, memohon agar wajah Paus Fransiskus yang meneliti jalan-jalan Tuhan dan menuntun gereja di dalamnya, kini diperkenankan memandang wajah kebapaan Allah. Dengan penuh kelembutan, Uskup Agung Ravelli menutup wajah Paus Fransiskus dengan kerudung sutra putih sebagai simbol bahwa pelayanannya di dunia ini telah selesai dan kini ia berserah penuh kepada Sang Pencipta. Kardinal Farrell memercikan air suci ke jenazah, tanda pemurnian dan perpisahan terakhir. Setelah itu, peti mati bagian dalam dari seng ditutup dan disegel. Di atasnya peti diletakkan salib, lambang Paus Fransiskus, serta plakat berisi informasi mengenai nama kepausan, yaitu Fransiskus. Usia wafat 88 tahun 4 bulan dan 4 hari. Masa kepausan 12 tahun 1 bulan dan 8 hari. Peti mati kayu luar kemudian ditutup. Di atasnya kembali terukir salib dan lambang Paus Fransiskus. Setelah upacara selesai, para imam dari Kapitel Santo Petrus, penjaga liturgi dan sakramen Basilika, akan berjaga di depan peti jenazah sepanjang malam. Mereka mendaraskan doa, menyanyikan mazmur, dan melantunkan antifon Maria untuk masa Paskah, Regina Caeli. Ini adalah malam doa dan penyertaan sebelum jenazah dibawa ke lapangan Santo Petrus esok paginya. Pemakaman akan digelar hari Sabtu 26 April pukul 10 pagi waktu Vatikan
atau pukul 15 waktu Indonesia bagian Barat. Kardinal Giovanni Battista Re dari Italia akan memimpin misa dan menyampaikan homili perpisahan. Ratusan kardinal, uskup, imam, serta ratusan ribu umat akan berkumpul mengiringi paus yang mereka cintai untuk terakhir kalinya. Setelah misa pemakaman selesai nanti, jenazah Paus Fransiskus akan dibawa dalam prosesi sejauh 3,4 mil melewati bangunan-bangunan bersejarah Roma menuju tempat peristirahatan terakhirnya, Basilika Santa Maria Maggiore. Inilah tempat yang dipilih sendiri oleh Paus Fransiskus. Di Basilika ini, beliau sering datang diam-diam berdoa kepada Bunda Maria sebelum dan sesudah perjalanan penting. Dan kini, di sana pula beliau akan beristirahat selamanya. Pemakaman akan dilakukan secara privat, namun makam bertuliskan Fransiskus akan segera dibuka untuk para peziarah. Menandai akhir pemakaman, gereja kini memasuki masa berkabung resmi selama 9 hari yang dikenal sebagai Novem Dies. Istilah ini berasal dari bahasa Latin, yaitu Novem Dies, yang berarti 9 hari. Selama 9 hari ini, Misa Kudus akan terus dilangsungkan untuk mengenang, mendoakan, dan menghormati jiwa Paus Fransiskus, sang gembala yang rendah hati, sang pelayan umat yang tulus, dan Bapa yang merangkul semua orang. Bapa Fransiskus, Engkau telah meninggalkan bagi kami semua kesaksian yang mengagumkan tentang kemanusiaan, kehidupan yang suci, dan peran sebagai ayah yang universal. Istirahatlah dalam damai. Kami berdoa dan kami akan selalu mengenangmu. Kini peti itu telah disegel, tapi cinta, doa, dan ajaran Paus Fransiskus akan tetap hidup. Di setiap senyum yang kita tebarkan, di setiap tindakan belas kasih yang kita lakukan, kita menghidupkan kembali semangat Sang Paus yang memilih perjalanan bersama mereka yang kecil, tersisih, dan terluka. Mari kita kenang beliau bukan hanya sebagai Paus, tetapi sebagai Bapa yang menuntun kita untuk berjalan bersama menjadi gereja yang ramah, rendah hati, dan terbuka. Sahabat yang terkasih, mari kita satukan hati dalam doa, mohonkan damai abadi bagi jiwa Paus Fransiskus. Semoga terang kekal menyinari beliau. Requiescat in pace.